Serius yang, kamu mau nikah sama pengangguran? Aku belum punya apa-apa loh. Ishak akhirnya menjawab. Dia cuma punya ular kobra. Sambun Lapid sambil memainkan tangannya membentuk kepala kobra sedang mematuk-matuk. Renita pasrah dan Duru terduduk di depan Ishak. Wajahnya masih merajuk, tapi dia sendiri tahu bahwa menikah tanpa persiapan mungkin juga bukan ide yang baik. Udah deh, daripada kamu pusing mikirin pekerjaan Mia, mending kamu jadi tutornya Mia. Ajarin dia hal yang kamu bisa, biar kamunya jadi berguna dan Mianya punya skill juga. Jadi kamu gak perlu lagi banding-bandingin dirimu sama Mia. Iya mbak, boleh tuh, Mbak Renita pintar apa, entar aku serap ilmunya, kata Mia seraya menaik turunkan alisnya. Renita tampak luluh, meski begitu dia tetap gengsi sehingga memilih mengeluarkan ponsel dan menyibukkan diri dengan gawai. Tak berapa lama, karena semua orang diam sembari menunggu reaksi gadis itu, Renita pun masuk ke kamar Ishak. Sorry semua, bisik Ishak sambil nyengir bersalah. Santai aja, kita semua tahu kalau wanita selalu benar, kecuali Mia. Mia menatap bengis pada David yang pura-pura tidak melihatnya. Mia Aurorae Katulistiwa Gantari, anak pertama dari 3 bersaudara. Keluarganya tidak kaya raya tetapi lumayan berkecukupan. Ayahnya penyayang sekaligus galak, ibunya bawel dan perhatian. Keduanya punya mimpi menikahkan muda anaknya. Ketika tahu rencana itu, Mia mengambil pilihan universitas yang jauh dari rumahnya, dan beruntung dia diterima di salah satu kampus ternama di Depok. Awalnya mereka menolak melepas Mia, namun apa daya, siapa sih yang bisa menolak pesona kampus bergengsi yang satu ini? Lagi pula semakin keren kampusnya, harapan ortunya agar Mia lekas menikah juga semakin dekat. Dan dari keempat cowok di kontrakan ini, tak ada yang terlalu kepo soal asal-usul Mia. Mia sengaja menggunakan rapor SMA-nya ketika mendaftar untuk bagian pembukuan di toko kelontong Dewi. Ya, buat jaga-jaga saja. Soalnya, biasanya beberapa perusahaan kecil terlebih hanya toko kelontong akan takut menerima anak dari kampus besar. Kepada keempat cowok itu, Mia mengaku sedang kuliah di politeknik yang sama sekali tidak terkenal. Entah bagaimana reaksi mereka jika tahu Mia adalah anak Fakultas Ilmu Seni dan Budaya Universitas Indonesia yang katanya sih mahasiswinya terkenal cantik-cantik. Akankah mereka keder? Belum lihat saja mereka kalau Mia dandan. Mia sedang menimbang-nimbang apakah perlu mengganti nama kampusnya di akun Facebook dan Instagram agar lebih gampang menggait cowok. Masalahnya, Mia takut ketahuan karena Ishak pernah menambahkan pertemanan di Facebook. Sementara Mia dan Wibi saling follow di Instagram. Dia membuka grup jomblo di Facebook, tepatnya mencari target kenalan. Ya, Mia masih semangat mencari. Setidaknya Mia tidak ingin kalah oleh keempat cowok itu yang serempak akan meninggalkannya di malam tahun baru. Mia kan juga ingin pergi nongkrong-nongkrong. Namun ketika scrolling grup, dia terkejut mendapati sebuah postingan dari Aldo. Isinya curhat karena merasa tertipu oleh seseakun yang mengaku bernama MY. Ternyata aslinya bernama Sumiati dan rupanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Screenshotan akun Facebook Mia terpampang di sana dengan nama akun yang diblur. Tetapi tetap saja ada beberapa orang yang berhasil tahu kalau yang dimaksud adalah Mia. Pasalnya, beberapa hari terakhir Mia kelewat ngebet komen-komenan di grup tersebut, saking inginnya punya crush. Hati-hati sama akun ini, ngakunya anak kuliahan, ternyata pembantu rumah tangga. Ngakunya bernama MY, nama aslinya Sumiati. Foto profilnya cantik tapi kayaknya cantik filter doang. Mia bergetar memegang ponselnya sampai rasanya ingin menangis. Tega sekali Aldo berbuat demikian. Tentu banyak yang memberi reaction ketawa atas postingan itu. Banyak yang mengolok-oloknya dan menyayangkan kenapa MY ini tidak jujur saja. Aldo sendiri mengaku tidak mempermasalahkan nama dan pekerjaan Mia. Dia hanya kecewa dan ilfil merasa telah tahu dibohongi. Meski begitu, ada pula satu dua akun yang membelanya. Kalau dia jujur dari awal, yakin lu bakal lanjut kenalan. Mia berlari keluar rumah dan duduk merenung di depan kolam lele milik Wibi. Entah sejak kapan dia merasa tempat ini lumayan seru untuk menyendiri. Beberapa menit di sana terdengar suara elang memanggil-manggil, "Mia, kamu baik-baik aja?"
Mia menoleh dan mengacungkan jempolnya. Baik mas. Kamu kelihatan mendung. Maksudnya murung. Ya semacam itu. Apa ada hubungannya sama kedatangan Renita? Enggak kok mas. Ya udah yuk, gabung yuk. Ishak beli es krim gede buat dimakan rame-rame. Mia bangkit dan berjalan ke arah Erlang. Dalam rangka apa mas? Syukuran karena Mbak Renita udah cabut. Cowok itu justru terkekeh. Bisa aja kamu Mia. Katanya sih sebagai permintaan maaf karena Renita udah berulah. Keduanya masuk ke ruang tamu. Wibi sudah menyendok lebih dulu yang mendapat tampolan dari Ishak. Es krim Mia. Ishak tampak kembali ke mode kocaknya. Iyalah es krim. Siapa juga yang bilang gunung Uhud? Semua sudah memegang sendok masing-masing. Sebagai besar es krim siap disantap bersama-sama. Pimpin doa dulu, perintah Ishak. Doanya apa? Ya Allahumma barik lana lah. Masa Allahumma lakasumtu? Lu aja lah. Lu aja. Lu lebih pasti. Gue belum balik. Yang terakhir itu celotehan Wibi. Mereka semua saling tuding. Lagi-lagi yang memimpin doa adalah Ishak yang dinilai paling soleh karena sholatnya tak pernah bolong. Sebentar, soundtracknya belum. Wibi lalu membuka YouTube dan memutar sebuah lagu. Padahal cuma mau makan es krim, tetapi ritual pembukanya sudah cukup panjang. Sekali berdebat lagi, mungkin es krimnya bisa meleleh bak kutub utara. Dan seketika sebuah lagu yang sangat familiar terdengar di telinga. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Mari santap. Mia menatap keempatnya sampai tanpa terasa bibirnya merekah menyunggingkan senyum. Bersama mereka, Mia sejenak mampu melupakan persoalan menyebalkan yang mengganggunya. Ya, padahal hanya di dunia maya, tapi rasa sakit dan kecewanya begitu nyata. Benar kata David, Aldo tidak lulus proper test. Kini Mia akan lebih berhati-hati mencari incaran. Tidak hanya melihat dari fotonya, tetapi juga caranya berinteraksi di komenan. Apakah dia tampak genit, atau terlalu galak, atau toksik? Mia percaya kok dia pasti akan menemukan sosok terbaik untuknya, entah dari dunia nyata maupun dunia maya. Dia hanya butuh mencari sungguh-sungguh dan bersabar. Kalaupun tidak, untuk acara tahun baru nanti, setidaknya bisa untuk dibawa ketemu ortunya, agar beliau tidak lagi punya alasan untuk menjodohkan Mia dengan lelaki yang seprofesi dengan papanya. Kalau begini, aku pun jadi sibuk, berusaha mengejar-ngejar dia. Mia ingin tertawa melihat Erla yang di sudut bibirnya terdapat sekelumit es krim turut menyanyi. Tetapi yang paling bikin engap karena Erla menyanyikan lirik lagu itu sambil tersenyum sekaligus melirik pada Mia. Meskipun Mia tahu ada perempuan lain yang Erla maksud, jantung Mia tidak bisa untuk dikasih tahu. Dia tetap berdebar lebih dahsyat dari sebelumnya. Matahari menyinari semua perasaan cinta, tapi mengapa hanya Mia yang dimarahi? Tahulah ya siapa yang nyanyi lirik terakhir itu. David yang lagi caper. Bersambung.